Saya sampaikan terima kasih saya bisa datang di Arso 11. Ada tim lama saya di sini. Siapa? Bisa tunjuk jari. Tim lama. Pernah ingat tahun 2020 Pilkada 2020? Ingat? Saya datang di Arso 11 waktu itu di rumahnya Pak siapa? Karno. Jam 11. Ingat? Terulang lagi enggak? Sama saja ini lagi. Karena 11 maka jam 11 tiba. Oh iya betul jam 11 malam. Ingat? Ingat betul jam 11 maka jam 11. Udah paham ya? Masih paham? Yes. Ya. Ini bukan disengaja. Saya tadi di jalan baru sampaikan sama supir saya, ini walpri saya ini. Bapak baru ingat. Ini jam berapa saya? Jam 11. Bapak baru ingat tahun 2020 ke Arso 11 persis di jam yang sama. Ya Allah, ya Gusti. Persis. Begedau di hatiku, begedau pilihanku, ku yakin begedau pasti menang. Begedau, menang. Yang lain, 11 nomor, 2. Sekali lagi 11 nomor, 2. Selamat malam, pagi, ya 11, luar biasa. Walaupun kita pada malam tetapi tetap berupaya untuk beribu maaf. menemui masyarakat. Padat sekali. Maaf. Ya, Bapak Ibu, Bupati, selamat datang. Tuhan memberkati luar biasa. Semoga tetap sehat dan apa yang kita impikan secara bersama-sama pada tanggal 27 November bisa terrealisasikan itu. Bisa atas rahmat dan kebaikannya kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat hadir pada malam hari. Saya dari lubuk hati yang paling dalam yang kedua menyampaikan terima kasih banyak atas kesabaran untuk menanti kedatangan saya. Sejak pagi saya pertama sebagai walaupun cuti saat ini saya masih banyak berkoordinasi. Pemerintah ini masih berkoordinasi dengan saya. Saya nanti akhir tanggal 24 lagi kembali jadi bupati. Ini cuti kampanye. Tapi hari-hari masih pemerintahan ini masih terus melakukan koordinasi. Sejak pagi saya ada di Yowong. Saya juga mengambil alih Ketua Umum Pesparawikero karena akan datang 4 gubernur, hampir 9 bupati dan 5.000 orang Wikero. Sehingga dari pagi saya belum istirahat sampai malam ini. Lanjut pertemuan dengan tokoh-tokoh adat dari 6 distrik wilayah atas. Baru saja selesai, tokoh-tokoh masyarakat adat Kerong, intelektual adat dari 6 distrik menyampaikan pernyataan sikap untuk wilayah atas. Mereka sudah hari ini mencapai hampir total 90% PG Daud sudah bungkus di atas. Itu yang tadi mereka saya harus layani.
Ada satu distrik yang menunggu saya malam hari ini, itu distrik Waris. Sebentar lagi saya harus bertemu dengan distrik Waris. Ada tunggu saya di Arsa. Jadi dari sini saya masuk ke Arsa. Jadi seperti itu. Bukan hanya hari ini saya jadi Bupati Kerom. Jauh sebelum itu 2 tahun lalu jadi Wakil Bupati Kerom. Itu tidurnya memang jam-jam kecil. Bahkan saya jalan keliling-keliling Kerom, ya. Terakhir jalan kaki di Milki itu 12 jam. 2 hari saya bermalam di sana. Besoknya baru dijemput sama pesawat Cessna, pesawat kecil. Baru aja bulan Februari kemarin untuk melihat situasi wilayah perbatasan. Distrik kampung terjauh di pinggir perbatasan Pegunungan Bintang, Papua Gini dan Kerom. Itu kampung-kampung kita, masyarakat asli Kerom. Bapak-ibu sekalian, Kerom sangat luas, ya, subur, kaya, unik masyarakatnya, majemuk masyarakat. Terdiri dari berbagai pulau di Indonesia ada di Kerom. Berbagai macam latar belakang, termasuk beragam kepercayaan dan keyakinan. Itulah Kerom. Maka untuk memimpin Kerom itu tidak bisa untuk semudah kita mencari atau memilih kucing dalam karung. Ya, Kerom ini harus hati-hati kita mengelola Kerom. Berbagai isu kepentingan daerah ini harus diurus baik-baik, dijaga semua keseimbangan yang ada. Apalagi wilayah ini wilayah perbatasan. Jadi kita harus jaga ini daerah ini baik-baik. Sedikit saja ada terjadi letupan, itu Kerom ini nanti di mana-mana rasa. Pasti akan ada kecemasan, ada kekhawatiran orang warga Kerom yang hidup damai ini akan merasa tidak nyaman. Ketika ada gesekan kecil. Antar suku, gesekan horizontal, antar suku agama, kalau terjadi gesekan kecil, peran pemimpin ini lengah, ini akan terjadi gesekan. Karena apa? Kemajemukan dan keberagaman itu. Dan itulah kenapa beberapa tahun ini kita jaga terus. Kenapa bupati sebentar ada di masjid, ada di gereja, ada di pinggir hutan sana, ada di sana, dalam rangka menjaga itu. Itulah kenapa Kerom 4 tahun terakhir, hampir 5 tahun ini Kerom ada macam-macam. Ya, bisa ke Jayapura malam hari, bisa ke Waris ini malam hari, pulang subuh. Tidak ada apa-apa. Aman, kan? Ya, karena kita semua memahami bahwa pentingnya keamanan dan kedamaian itu. Kita semua menjaga itu, terutama peran pemimpin di daerah. Mengkoordinir semua pihak komponen anak-anak bangsa untuk menjaga Kerom. Itu yang kita lakukan. Tokoh agama, tokoh adat, paguyuban, semua kita perhatikan dalam konteks bahwa kita semua merasa memiliki Kerom. Kalau semua merasa memiliki Kerom, maka kita semua memiliki motivasi, dorongan untuk sama-sama mencintai satu sama lain. Setuju? Setuju. Maka kedamaian, keamanan, stabilitas wilayah ini terlalu penting untuk kita mau coba-coba. Kita mau main-main dengan Kerom, jangan. Setuju? Itu garis bawahi tebal-tebal untuk persiapan KPPS besok. Jadi jangan main-main dengan nasib kehidupan kita di tanah Kerom. Tidak boleh main-main. Setuju? Karena kita mau pergi berkebun, kita mau pergi ke pasar, anak mau pergi sekolah, ibu-ibu mau ke pasar, itu harus dijamin oleh pemerintah, oleh kepala daerah, oleh negara yang ada di wilayah, pemimpin di daerah harus menjamin ini. Tidak boleh ada masalah-masalah kecil. Siapa saja yang mau bikin kacau, bikin ulah, harus kita tertibkan. Siapa saja. Setuju? Setuju. Yang mau bikin ulah harus kita tertibkan. Perlu ada ketertiban umum di daerah. Suatu daerah harus ada ketertiban umum. Itulah tugas pemerintah.
Jadi tidak boleh ada satu orang yang merasa dia bisa ngancam siapa saja di sini, nggak boleh. Betul. Merasa paling kuat, terus dia mau intimidasi siapa saja, nggak boleh. Itu. Itulah tugas Polri. Maka saya sampaikan terima kasih saya bisa datang di Arso 11. Ada tim lama saya Kak di sini. Siapa? Bisa tunjuk jari. Tim lama. Pernah ingat tahun 2020 Pilkada 2020? Ingat? Saya datang di Arso 11 waktu itu di rumahnya Pak siapa? Karno. Jam 11. Ingat? Terulang lagi enggak? Sama saja ini lagi. Dari mana? Karena 11 maka jam 11 tiba. Oh iya betul, jam 11. Ingat? Ingat, betul. Jam 11 maka jam 11. Tanggalnya bukan. Udah paham ya? Wes paham. Yes. Ya. Ini bukan disengaja. Saya tadi di jalan baru sampaikan sama supir saya, ini walpi saya ini. Bapak baru ingat. Ini jam berapa sana? Jam 11. Bapak baru ingat tahun 2020 ke Arso 11 persis di jam yang sama. Ya Allah, ya Gusti. Persis. Betul. Betul. Tuhan itu baik. Dan diberikan cuaca yang cerah. Ini padahal ini cuaca dari pagi nggak jelas. Ya. Ada dua hukum dalam kehidupan umat manusia yang tidak bisa kita atur. Yang pertama adalah hukum Allah, yang kedua adalah hukum alam. Kalau hukum yang dibuat manusia itu bisa diputar balikan, tapi hukum Allah, hukum alam itu berjalan menurut hukumnya, nggak bisa manusia putar balik. Gak bisa manusia bolak-balik. Setuju? Seperti itu kehidupan kita. Jadi kalau tadi Pak Burhan bilang tidak ada yang pernah pikir Bapak Ibu ada di Kerom hari ini dan jadi warga Kerom mati sampai nanti hidup sampai mati di sini. Itu hukum alam dan hukum Allah. Jadi nggak ada yang ngatur itu. Setuju? Setuju. Dia berjalan seperti itu, alurnya seperti itu. Itu misteri, sangat rahasia. Maka seperti itulah kehidupan. Maka kalau hari ini jam 11 malam datang di Arso 11 juga di jam yang sama seperti 45 tahun lalu, ini bukan kita atur. Ini memang begitu. Setuju? Setuju. Itu artinya memang kemenangan akan terjadi lagi. Siapa yang tentukan manusia itu sakit dan sehat? Siapa? Dokter. Dokter. Bukan. Ya? Tuhan katanya. Tuhan yang tentukan, tapi Tuhan bilang manusia tolong jaga itu kesehatanmu. Betul. Betul. Memang Tuhan yang memelihara kita, tapi Tuhan bilang ya kamu juga tolong jaga. Begitu. Jadi kita dengan Tuhan itu harus kerja sama. Setuju? Ini tausiah ya. Supaya Bapak Ibu paham bahwa pemimpin itu juga untuk memilih pemimpin itu harus kita kerjasama dengan Tuhan juga untuk mengangkat seorang pemimpin. Nah, karena terkait dengan kehidupan kita harus minta Tuhan kasih kita pemimpin untuk memimpin kita. Oke? Jadi jangan minta ke manusia saja. Bisa kayak besok nyoblos siapa? Oke, kita tanya sama
tetangga sama teman boleh. Tapi juga berdoa untuk meminta Tuhan kasih kami pemimpin yang tepat. Di dalam doa itulah maka akan ada petunjuk. Seperti itu ya. Jadi tidak usah warga Arso 11 tidak usah ribut soal jalan. Jalan ini sebentar lagi udah diaspal. Ya. Bukan berarti jalan yang sekarang rusak itu bukan masalah, itu masalah, tapi jalan itu sebentar lagi diaspal. Yang paling sulit adalah mencari pemimpin yang amanah, itu paling sulit. Kalau aspal sebentar aja, 1 bulan udah aspal selesai. Tapi mencari pemimpin yang amanah, mempersiapkan Kerom 5, 15, 20, 30 tahun. Fondasi Kabupaten Kerom ini susah loh mencari pemimpin. Hari ini Bapak Ibu orang Arso, orang Kerom bersyukur karena punya anak Kerom hari ini memimpin Kerom. Anak Kerom yang bisa ada di dalam masjid, anak Kerom yang bisa duduk dengan orang Makassar, bisa duduk dengan orang Pegunungan Tengah, bisa makan dengan orang siapa saja, itu yang kamu cari. Ada di gereja A, ada di gereja B, bisa membaurkan dirinya dengan siapa dan bisa mencintai semua suku agama, itu yang Bapak Ibu harus pilih. Setuju? Setuju. Dia bisa berdiri di tengah, menjaga kepentingan semua pihak. Itu yang harus dipilih. Yang bicara di depan dengan nanti ngomong di belakang sama, itu yang harus dipilih. Yang ngomong di pagi hari sampai malam hari sama, tetap sama, itu yang harus dipilih. Jangan pemimpin ngomong pagi, malamnya sudah lain. Sekarang pemimpin banyak, tapi yang komitmen untuk menjaga masyarakat itu tidak banyak. Nah, ini harus hati-hati. Maka saya percaya warga Arso 11 harus memastikan mulai malam hari ini sudah memastikan besok tanggal 27 itu orang IPAVIA itu coblos siapa itu udah harus jelas. Jangan masih kabur-kabur lagi. Saya ingat dulu saya wakil bupati dengan pemakmur waktu itu. Kejadian di belakang sini antara orang asli dan orang Bate dan orang Arso 11 dari Pegunungan Tengah. Ribut di belakang sini Pak Kupan. Waktu itu tegang tidak di sini? Masa? Saya terpanggil waktu itu masih wakil bupati. Itu saya turun sendiri, tidak pakai polisi tentara, saya datang masuk di rumah duka situ. Saya minta kepada Kapolres waktu itu untuk tidak lagi membawa senjata dan pasukan. Cukup kita melakukan komunikasi secara aktif. Hanya dalam waktu 1 minggu kita bisa netralkan, bisa dinginkan keadaan. Sampai hari ini saya sendiri turun waktu itu. Mungkin ada yang saksi. Saya panggil tokoh-tokoh untuk pertemukan dengan Bante. Waktu itu tidak berani mereka saling ketemu, tapi saya pertemukan beberapa tokoh untuk mereka bisa kembali saling percaya untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan damai. Saya salah satu-satunya orang yang melakukan komunikasi. Ini mau cari di mana? Tapi yang bisa turun di saat situasi begitu? Ya? Ada. Ini harus betul-betul dicermati, diresapi apa yang saya maksud. Orang asli Kerom itu keras. Kalau mereka marah-marah, tapi siapa yang bisa turun tarik mereka duduk bicara? Kalau bukan anak mereka sendiri. Setuju?
Saya tidak waktu itu tidak di pihak orang asli, tidak di pihak orang Pegunungan Tengah, Arso 11 dari Pegunungan Tengah, tidak. Saya berdiri di tengah sebagai wakil pemerintah, wakil Tuhan, untuk mendamaikan mereka. Dan terjadi, karena keikhlasan kita itu Tuhan juga lihat, akhirnya mereka damai. Dengan segala dinamikanya bisa hari ini bisa baik. Orang Pate juga bisa oke. Orang Arso 11 di sini juga bisa oke. Itu situasi. Walaupun ada korban, ada yang kena panah, ada yang meninggal dunia, dan situasi waktu itu terjadi seperti itu, tiba-tiba saja mereka berperang. Ini bisa letupan-letupan ini bisa kapan saya terjadi. Tapi itu pengalaman saya. Yang saya perlu bagi kepada semua. Saya turun di Towe, tidur 2 malam di Towe Hitam karena kasus pembunuhan. Kapolres, saya bupati dengan dari Kodim. Kami turun di sana untuk mendamaikan orang Towe, sampai hari ini mereka damai. Kasus pembunuhan, dan itu lari ke hutan mereka. Kami turun di sana untuk suruh mereka kembali ke kampung. Baru saja 2 tahun lalu. Seperti itu. Kerom ini memang banyak potensi masalah yang memang perlu kita memilih pemimpin yang tepat. Saya tidak bicara soal program pertanian lain-lain. Pertanian ini saya sudah bagi alat pertanian selama 2 tahun, hampir 500 rotari seluruh Kerom. Tahun depan saya akan turunkan setiap distrik 2 eksamini untuk bantu masyarakat, subsidi. Biar yang mau tanam kakao, tanam. Ada kakao sekarang 1 tahun, kurang dari 2 tahun sudah bisa berbuah. Ya. Kita kasih jonder di setiap distrik, subsidi untuk masyarakat pakai. Saya akan terus program membagi rotari, akan terus saya bagi. Mobil mulai tahun depan, mobil yang belum kita bagi tahun ini kita bagi, harus 11 dapat lagi mobil. Sudah dapat ambulans di sini. Sudah harus selesai. Perwakilan KKSS. Oh, Tapi sudah dipakai semua. Sudah dipakai untuk Semuanya pakai Bapak. iya. Nanti masih banyak lagi. Beasiswa untuk anak-anak lahir besar Kerom dan anak asli Papua, itu beasiswanya ada. Yang kuliah wajib dapat. Sekarang saya kuliahkan ratusan anak Kerom. Ada di beberapa universitas. Termasuk di Solo, di Jakarta, di Uncen, di Manokwari, itu semua dari beasiswa kami. Sekolah-sekolah yang distrik yang tidak ada sekolah ini sudah kita bangun semua sekolah-sekolah. Saya angkat PNS guru dalam 2 tahun sampai tahun depan itu total 3.500 PNS Kerom. Anak-anak Kerom saya akan angkat. Arso 11 ada kah yang sudah saya angkat? Arso 11 banyak. Berapa orang? Banyak itu berapa? Ada 10 atau lebih? Pernahkah itu terjadi dalam sejarah Kerom? Ini saya ada online lagi hampir 1.000 orang lagi. Ini akan saya umumkan dalam waktu dekat. Dan itu saya konsentrasikan untuk anak-anak Kerom, tidak ada dari luar. Anak-anak Kerom wajib diangkat. Saya akan umumkan juga formasi tambahan lagi 264. Akan dibuka daftar lagi yang belum. Daftar. Yang tidak lulus daftar lagi. Ini kepercayaan pemerintah pusat sama Kerom ini bukan main-main. Makanya saya hitung ASN itu terdiri dari PNS dan P3K nakes guru itu sampai tahun depan dalam formasi yang akan sudah saya angkat dan akan saya angkat lagi dalam 1 tahun terakhir ini total sudah 3.500. Hampir sama dengan data pegawai lama. Pegawai lama per 3.500, di zaman saya angkat 3.500. 100% saya kasih naik. Dan itu semua anak-anak Kerom. Kenapa? Saya mau menyeimbangkan 3.500 pegawai lama yang setengahnya itu tinggal di luar Kerom. Itulah kenapa saya angkat anak-anak Kerom, supaya menyeimbangkan itu. Tiap bulan hari ini
kami bayar 22 miliar. 22 miliar itu berarti 11 miliar terputar di luar. Belanja sayur di luar, beli bawang di luar. Jadi Bapak Ibu tanam sayur, jual di pasar, yang beli siapa? Kalau bukan kita angkat pegawai anak kerom, duitnya dari mana? Siapa yang beli? Paham ya? Tiap tahun itu bupati dan bupati pikir sediakan bis untuk angkat pegawai. Memangnya negara ini sibuk urus angkut bis, kita bayar onderdil, bayar BBM, bayar sopir, hanya sibuk angkat pegawai yang datang jam 11 pulang jam 2. Terus tiap bulan kita bayar berapa? Hampir 11 miliar. Terus sekarang kapan maju? Paham? Ini yang siapa yang bisa rubah? Siapa yang mau rubah keadaan ini? KPK yang rubah. Ini masalah yang tidak bisa dipecahkan. Bilang mau bangun rumah dinas pegawai, mau bangun rumah dinas duit dari mana? Itu yang bisa ada kredit rumah. Pemda siapkan tanah atau pegawai mengambil kredit untuk rumah. Sekarang kalau SK pegawai itu sudah hampir 50% dan total pegawai ada di bank, terus kredit yang mana lagi? Makanya kenapa tidak ada yang bisa kredit rumah? Karena memang SK-nya sejak ini sudah banyak yang di bank, mau uang mana lagi? Paham ya? Jadi kalau kita buka-bukaan ini, saya bisa buka semua ini apa yang terjadi. Terus bilang mau angkat gaji apa, tambah TPP. ASN harus dinaikkan TPP, saya mau naikkan 1 juta, duit dari mana? Aku kasih tahu komponen mana yang kamu mau kasih kurang, kamu mau tambah ke situ. Bagian mana yang kamu potong untuk tambah ke pegawai yang golongan paling rendah, mau dikasih 1 juta TPP, itu duit dari mana? Saya mau potong dari sini, oke, kau kasih ke situ, terus rakyat kau kasih berapa? Kalau kau hanya bicara ASN, terus rakyat berapa? Kau harus bicara. Gaji, TPP, segala macam selalu negara kasih, terus rakyat dapat apa? Birokrasi ini ada di Kerom, ada di negara ini. Birokrasi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan birokrasi untuk birokrasi. Itu cerita dari zaman berapa itu yang kamu bawa sampai hari ini? Setuju? Ini harus dirubah. Ini tadi saya baru duduk dengan beberapa ASN anak asli. Saya bilang mentalitas, budaya dan pola kerja ini harus dirubah. Ini kalau tidak Kerom nggak maju-maju. Jadi kehadiran para ASN itu menjawab kebutuhan rakyat, bukan untuk kerja untuk ASN, kerja untuk rakyat. Maka menyusun program perencanaan itu menjawab kebutuhan rakyat. Tidak usah kamu rencanakan untuk kepentingan kalian. No. Ini yang Jokowi teriak, Prabowo teriak, sampai kita Bupati Kerom misalnya teriak selama ini masalah ini. Sampai Pak Prabowo kemarin bilang apa? Kita harus jujur. Kita harus jujur. Di negara kita, hampir sebagian birokrat itu ada istilah, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ada kan? Kalau barang yang sederhana bisa dibuat rumit, kenapa harus dibuat sederhana? Ini situasi yang terjadi. Makanya Soekarno bilang, dulu saya mengangkat senjata melawan musuh, penjajah. Tapi anak-anakku, kamu akan, musuh kalian adalah bangsa-bangsa. Paham? Untuk membangun, mempertahankan kemerdekaan, musuh kita adalah bangsa dan rakyat kita sendiri. Ini harus mengerti. Karena kita tidak memiliki tujuan yang sama. Pemimpin itu selalu bilang ke sono, di bawah bilang ke situ. Pemimpin tugasnya mau kasih tahu, hai prajurit semua,
Saya pemimpin, ini kita mau ke sana. Ini jalannya mau ke sana dengan cara ini. Yang di bawah ini harus semua ikut. Karena pemimpin tugasnya adalah memberi jalan, mau ke sana dengan cara seperti ini. Itu tugas pemimpin. Jadi semua harus ikut karena pemimpin sudah menetapkan tujuan. Rakyat dan semua pasukan harus menuju ke tujuan itu. Setuju? Pemimpin begitu. Jadi kalau hari ini mereka bilang bupati intimidasi, bupati tindas, dari mana siapa yang tindas engkau? Kau aja yang kepala batu. Kau tidak mau diatur. Kalau kau tidak mau diatur sini, kau yang jadi bupati, saya yang jadi kepala kampung. Paham ya? Kau jadi bupati, saya jadi kepala kampung. Coba kita tukaran. Begitu. Tugas saya yang miring-miring, yang saya suka hati, seenak gua itu saya harus luruskan. Gak boleh ada di kerok. Gak boleh. Siapapun dalam pasukan saya tidak boleh ada yang mau seenak gua. Paham ya? Kepala kampung dipilih langsung, betul. Tapi bukan berarti kau dipilih rakyat kau mau seenaknya. Betul. Masih ada pemimpin di atas. Saya pun tunduk di bawah gubernur, saya pun tunduk di bawah presiden karena itu atasan saya. Itu hukum. Tunduk. Kok masih ada pemimpin di bawah saya masih mau seenaknya mau lawan saya? Paham? Gua harus kasih tahu alasan. Kalau lawan saya alasan apa? Itu bagian-bagian saya kasih tahu. Bagaimana merubah Kerom? Tidak semudah membalik palapak. Karena sistem ini sudah 20 tahun orang sudah nyaman semua. Mau curi uang curi, mau seenaknya gitu. Makanya kita mendapat tantangan. Tapi tantangan-tantangan itu biasa. Itu peluangnya ada di dalam. Ini bagian yang saya sampaikan. Jadi kalau jalan-jalan Bapak Ibu belum diaspal, saya masuk utang itu hampir 400 miliar. 200 miliar itu utang Bank Papua saya baru selesaikan tahun lalu. Pinjaman rakyat Kerom di salah satu bank. Kenapa saya bilang utangnya rakyat Kerom? Karena DPR ketok palu. Kalau DPR ketok palu itu Bapak Ibu setujui. Betul. Bapak Ibu setujui. Kalau DPR sudah ketok itu tanda Bapak Ibu setuju. Kenapa ketawa? Jadi DPR ketok palu setuju 200 miliar dipinjam dari salah satu bank. Setelah itu jadi utang. Peter Wafir terpilih, Peter Wafir yang selesaikan utang itu. Nggak bisa visi misi kita jalan karena bayar duit, bayar utang. Paham? Kalau tidak ada utang ini sudah mulus semua Bapak Ibu. Paham? Itu utang Bank Papua. Ada juga namanya utang pihak ketiga. Sama hampir 200 miliar. Utang dari 2017, perusahaan A sudah kerja belum dibayar oleh perusahaan B sudah kerja belum dibayar. Hari ini semua seorang bupati, uang ini warisan utang. Ya? Tapi memang saya harus bayar karena itu utang pemerintah. Itulah saran dari BPK, Pak Bupati, you anggarkan programmu, tapi utang tetap you harus bayar. Dan saya harus tunduk pada arahan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya bayar juga utang supaya keseimbangan laporan keuangan itu masuk akal gitu. Jangan saya jalankan program terus utang saya tidak bayar, ini nggak masuk akal keuangan Kerom. Jadi situasi seperti itu. Saya harus jelaskan ini supaya masyarakat Arso 11 menjadi bagian dari mengkomunikasikan kenapa situasi Kerom ini 20 tahun tidak berubah-ubah.
Tapi dalam situasi itu Bapak Ibu masih bisa dapat bantuan, Bapak Ibu masih bisa dapat perhatian, rumah ibadat masih bisa kita perhatikan, 1000 pegawai masih bisa kita angkat, saya masih bisa datang kasih UMKM, macam-macam bantuan masih bisa Bapak Ibu rasakan. Uang yang sedikit itu. Setuju? Jadi saya pikir itu Arso 11 sampai dengan Arso 1 tahun depan sudah mulus. Jadi kita usah pikir jalan, ini sedang dikerjakan dari 8, nanti kita aspal dari sini. Sementara kita akan perhalus di akhir tahun ini, kita haluskan dulu biar rapi sedikit. Ini alat berat akan masuk ke rapi, tapi mulai tahun depan sudah kita aspal mulus. Karena saya harus anggarkan di tahun depan. Tahun ini kenapa enggak? Hibah pilkada itu hampir 70 miliar. 80 miliar ya. Itu yang kenapa jalan-jalan sebagian nggak bisa saya aspal. Karena hibah pilkada, kemudian pilpres pemilu itu biaya semua. Setuju? Jadi keburu 2021 saya dilantik, 2022 pemulihan COVID, 2021 COVID, 2022 pemulihan COVID, 2023 kita baru mau action, keburu masuk tahun politik. Gak ada lagi ruang kita membangun. Makanya kita pilkada hasil 2020 itu masa jabatan kita dipotong 1 tahun 4 bulan. Saya harusnya masih menjabat sampai 2026, tapi dipotong, makanya maju pilkada harus sekarang. Seluruh Indonesia. Maka masa jabatan kita hanya 3 tahun 8 bulan. Paham? Ini situasi ini tidak semudah yang kita semua pikirkan. Kalau kita menjelaskan ini beban pemerintah ini seperti itu. Oke, itu kita tinggalkan ya, nanti pusing. Kita kembali bahwa tanggal 27 November Bapak Ibu Arso 11 ini saya yakin menang. Dan tandanya sudah tadi kan saya bilang, saya datang jam 11 sama seperti tahun 2020. Saya pikir cukup semua pemuda, orang tua, senior, sesepuh, ini sepuh semua rapatkan barisan, ibu-ibu rapatkan barisan. Jangan kasih ruang gerak lawan-lawan di sini. Kancing kau punya gerakan. Saya bicara ini saya sebagai anak adat, jadi kamu takut siapa? Betul. Sudah anak adat, pilih wakil juga anak Arso, anak Kerom lagi wakil kita. Kenapa harus pilih orang Kerom? Karena orang Kerom sudah mengerti masalah Kerom. Kalau kita bawa orang dari luar, mereka nanti tahun pertama 5 tahun ini belajar tentang Kerom. Kita tidak butuh orang belajar tentang Kerom. Betul. Jadi 5 tahun pertama belajar dulu. Nanti mereka minta maju lagi untuk, karena sudah belajar 5 tahun, baru nanti actionnya tahun berikut, 5 tahun berikut. Itu makanya saya pilih anak Kerom. Mengabdi guru, seorang guru mengabdi lama di Kerom, menjadi wakil. Tujuannya apa? Dia akan sudah tahu tentang Kerom, mengerti wilayah ini dan mengenal warganya. Warganya mengenal dia. Jadi itu sederhananya itu. Jadi ini yang Bapak Ibu mau pilih selain kami nomor urut 2 ini, berusaha mengenal dia lagi. Kalau Pak Haji Daud Bapak Ibu udah kenal. Sudah ya? Dah. Jadi tidak perlu lagi belajar mengenal orang karena sudah kenal. Dia orang Kerom, lama mengabdi di Kerom. Inilah warisan kita. 5 tahun berikut setelah kami, pilih lagi anak Kerom. Nggak usah bawa orang dari luar. Bupati, wakil bupati cukup orang Kerom. Memangnya 63.000 jiwa orang Kerom ini nggak ada yang bisa jadi bupati kah? Wakil bupati? Betul? Ada.
Masa ada 63.000 ini tidak ada orang yang bisa jadi bupati dan wakil bupati, harus bawa orang dari luar. Pertanyaannya, pernahkah orang Kerom pergi jadi PNS di tempat lain? Tidak. Jadi PNS saja nggak bisa. Ini mau jadi bupati di tempat kita. Ya, kita jadi PNS saja nggak bisa, mau jadi bupati, mereka mau jadi bupati di tempat kita. Saya kasih tahu ini kepentingan orang Kerom, ini saya bicara. Ini semua ini saya angkat jadi PNS ini supaya besok kamu urus ini Kerom. Kalian sendiri. Masa orang datang di Kerom rubah KTP, cari rumah kosannya untuk jadi bupati. KTP-nya dirubah dalam beberapa hari, terus mulai cari rumah kontrakan. Jadi pembagian ini sudah mengerti ya? Tidak ada jaminan keamanan di Kerom ini kalau bukan anak adat yang pegang kendali. Ini harus kasih tahu semua. Tidak ada jaminan. Tidak ada satu orang yang bisa berdiri jamin dirinya didapat di depan masalah untuk melindungi bapak-bapak itu. Tidak ada itu. Yang berdiri menjamin dirinya itu tidak ada. Setuju? Ketika ada masalah Kerom ini, dalam masalah siapa yang bisa berdiri? Ya? Yang bagian ini harus dipikirkan baik supaya pergi ke TPS itu langsung buka, tahu orang mana yang dicoblos, nomor berapa yang dicoblos. Karena anak adat dia tidak akan lagi mengenal siapa sukunya. Dia akan berdiri di tengah karena dia anak adat. Dia akan lindungi semua suku. Karena memang dia punya tempat. Dia tidak mungkin. Adat kami orang Kerom. Kami punya adat dan tata krama cara hidup orang Kerom. Wajib melindungi siapapun yang ada di tanah kami. Itu wajib. Makanya di tempat lain itu suku lain disuruh pulang dengan Hercules, terbang kasih kembali ke atas. Kerom mana? Kami tidak sama dengan daerah lain. Kami orang yang hidup sudah di Kerom itu saudara-saudara saya. Kita tidak akan membeda-bedakan dan menyusahkan siapapun. Dan sampai hari ini itu kita jaga, generasi kita jaga. Orang tua kita sudah hidup sampai hari ini, kami jaga anak-anak. Setuju? Saya pikir cukup ya. Saya tidak usah lagi datang kampanye di sini, tapi saya akan lewat memberi support. Saya akan lewat, tapi bicara lagi sudah tidak. Satu kali malam ini saya bicara untuk tunggu tanggal 27 saya dengar meledak di Arsa 11. Nomor 2 menang. Bungkus. Nomor 2. Yang petani tidak usah khawatir ya, bantuan petani ya, untuk petani milenial kita sudah akan kirim pergi ke Pulau Jawa atau kita datangkan tenaga. Sudah ada program-program spesial untuk para petani, mulai petani milenial, wirausaha muda, ya semua sudah paketnya sudah ada. Tenang aja. Jadi pengusaha-pengusaha muda mulai tahun depan kita akan laksanakan program-program khusus untuk wirausaha muda. Yang punya kemampuan intelektual, kreativitas, inovasi itu akan dapat perhatian modal dari kami dan kita akan tingkatkan kemampuannya, kirim mereka keluar. Rumah sakit Kuaingga itu tahun depan sudah 3 lantai, 240 miliar turun. Mulai dari fasilitas ICU untuk bayi, ICU untuk anak, ICU untuk orang dewasa, operasi kanker, operasi stroke, semua akan ada di Kerom, termasuk bank darah. Orang Kerom tidak usah lagi mulai tahun depan cari darah di luar, kita sudah UPTD.
Tujuan anak Kerom di Akbara Solo tahun depan sudah lulus. Anak-anak Kerom pulang, mereka yang akan kelola darah di rumah sakit ini, lulus dari Jawa. Jadi tidak ada orang Kerom ke depan cari darah di luar, sudah tidak. Kebutuhan darah orang Kerom sudah punya sendiri, tidak ada bank darah. Kalau lihat di Kuaingga, di sebelah ada bangunan baru, di belakang rawat jalan itu sudah UPTD. Akan turun semua peralatan. Kenapa? Karena karena akreditasinya sudah naik dari tipe D jadi tipe C, makanya turun 240 miliar. Jadi anak-anak kita yang Poltekkes, yang kuliah di farmasi, yang kuliah, kalian besok punya peluang akan semakin luas karena jumlah kamar bertambah, jumlah tempat tidur rumah sakit bertambah. Pasti nakes-nakes baru akan kita tambah terus. Jadi yang sekolah di nakes farmasi segera lulus kembali mengabdi di rumah sakit kita. Tahun depan, bukan tahun depan, mungkin 1-2 bulan ke depan sudah kita launching air minum. Air bersih sudah masuk rumah sakit dari Kali Jernih. Dari Kali Jernih sudah masuk Boster 14 di pompa masuk langsung Swakarsa. Fasilitas-fasilitas ini Bapak Ibu akan dapat. Sekarang sudah masuk SR, sudah masuk 10. Besok Pemipan akan masuk 11. Masuk rumah-rumah. Sudah tidak, ini kita sudah bangun. Silakan dicek. Dari Skanto masuk sampai 14, sampai di sini SR sudah sampai 10. Sudah pernah kita coba ngalir, hanya ada kebocoran, lagi ditambal. Dalam waktu 1 bulan ke depan sudah kita launching. Saya harap sambungan rumah akan masuk Arso 11 dalam 1-2 tahun ini, masuk ke rumah-rumah. Air bersih. Kita punya intake itu 80 liter per detik. Itu yang ada di Arso 11. Jadi banyak hal sudah kita kerjakan ya. Saya pikir cukup, saya tutup. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kita istirahat, jaga kesehatan, saling mendoakan kita semua sehat dan diberikan umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai kita melihat sejarah Kerom bahwa apa yang orang bilang bahwa tidak akan bupati 2 periode, tanggal 27 sejarah baru terjadi di Kabupaten Kerom. Lanjutkan. Lanjut 2 periode itu adalah sejarah untuk orang Kerom. Lanjutkan. Dan tidak boleh lagi ada kutuk untuk orang Kerom. Lanjutkan. Harus berkat untuk orang Kerom. Dengan keberlanjutan kepemimpinan, kelanjutan kepemimpinan, maka pembangunan akan berlanjut. Program-program yang baik ini akan berlanjut. Yang belum baik kita perbaiki, yang belum sempurna kita sempurnakan. Yang baik lanjut terus ke depan. Program yang positif yang baik akan terus berjalan. Pemimpin baru, program baru. Maka pemimpin yang sekarang harus berlanjut karena apa yang baik ini harus lanjut terus. Supaya Kerom jangan mundur. 20 tahun jangan lagi mundur. 2005-2025 kita sudah 20 tahun Bapak Ibu. Sekarang kita masuk 20 tahun babak kedua, yaitu 2025-2045. Jadi 2025-2045 ini babak baru 20 tahun Kabupaten Kerom. 5 tahun besok adalah fondasi kita letakkan Kerom lebih kokoh, lebih kuat, lebih maju ke depan. Tuhan memberkati Kabupaten Kerom. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.